Ini dulu bekas endapan lahar Gunung Lawu Purba. 1,8 dia pernah mengendapkan laharnya sampai sini. Dan sekarang tanah ini digunakan untuk bangunan museum, Pak. Kenapa? Karena ini endapan yang paling tebal yang ada di Sangiran. Dia dari bawah sampai atas ini. Itu. Nah, sekaligus di tanah ini sudah tidak mengandung fosil, Pak. Oh, sudah tidak. Iya, sudah tidak mengandung fosil, steril. Biasanya kalau tanah sudah tidak mengandung fosil itu bisa digunakan untuk bangunan museum, Pak. Gitu. Nah, tanah ini disebut juga sebagai tanah pembatas antara lingkungan laut menuju ke lingkungan rawa. Karena setidaknya Sangiran itu dulu pernah mengalami 3 perubahan lingkungan, Pak. Lingkungan laut berubah menjadi lingkungan rawa, lalu menjadi lingkungan daratan. Evolusi lingkungan, Pak, dalam kurun waktu ratusan ribu sampai jutaan tahun. Dan fosil itu ditemukan pada 3 lingkungan itu tadi, Pak. Nah, nanti fosil apa yang ditemukan pada 3 lingkungan ini termasuk di sini sudah mulai banyak ditemukan fosilnya buaya siganil, termasuk manusia purba yang paling tua itu pernah hidup di sini. Meganthropus paleo japanicus. Jadi manusia purba Jawa tertua itu, Pak, dia pernah hidup 1.800.000 tahun yang lalu. Hanya di Jawa sini. Nah, ada Jawa, nanti temuannya ada, Pak, tengkoranya seperti itu. Nah, lalu 900.000 tahun yang lalu itu sering terjadi erupsi di pegunungan selatan Bawah Gamping, di pegunungan utara Bawah Afrika mengendaki Sangiran itu lapisan yang sangat keras sekali seperti presiden. Fosil yang ditemukan di sini dia akan sangat keras sekali, Pak, karena banyak mengandung unsur gamping. Ini masa transisi ketika Sangiran sudah masuk mau menjadi daratan, Pak. Nah, lalu daratannya di mana? Di sini. Dari laut rawa masuk ke daratan. Laut rawa. Ya. Dan beberapa 30 tahun yang lalu itu sering terjadi letusan hebat. Gunung-gunung yang berada di perairan memulakan bencana yang terjadi apabila berpanik mengenai Sangiran sudah langsung menjadi daratan. Laut menjulang, bawah menjulang sudah langsung menjadi daratan. Fosil paling banyak ditemukan di sini, Pak. Termasuk jenis manusia purbanya. Banyak sekali ditemukan di 730.000 tahun yang lalu. Nah, ini dapat vulkanik gunung terakhir namanya Nokopuro. 300.000 tahun yang lalu itu Sangiran digambarkan sudah masuk daratan kering, tandus, air sudah mulai mengering, sumber makanan sudah mulai tidak ada. Akhirnya ini sebagian bermigrasi ke timur, ke Jawa Timur. Makanya di Jawa Timur itu di aliran sungai di Bengawan Solo banyak ditemukan fosilnya juga. Betul. Bahkan di Jini Boys pun pernah menemukan manusia kulinder di sana, Pak. Itu proses migrasinya dari sini. Ini perubahan lingkungan, evolusi lingkungan. Nah, ini lapisan tanahnya. Ini tanah-tanah purba yang usianya jutaan, ratusan sampai jutaan tahun. Nah, ini 2,4 juta tahun. Ini kampung biru. Ini kebetulan sudah mengering, kalau basah aja tidak kering. Ya. Lalu ini tadi kelihatan lahar 1,8 masuk ke lingkungan rawa, lempung hitam, black clay. Nah, betul. Nah, ini sudah rawa juga, Bu. Ini antara air tawar, ada air asin juga. Ini yang air tawar. Nah, ini sudah mulai buka. Meganthropus itu ditemukan pada lapisan tanah ini yang paling tua usianya. Betul. Di dalam tanah ditemukannya. Dan ini grass bank yang sudah tahun tadi keras. Lalu ini daratan biasanya materialnya ini pasir halus, pasir kasar seperti ini. Lalu ini Nokopuro. Nah, tanah ini masih ada Sangiran. Ini diambil dari sampel. Ini lapisan tanah juga. Temukan Kepalanya manusia. Nah, ini giginya, gigi gajah. Ya, gigi gajah Setigodon. Nah, lalu ini gigi sapi, gigi kerbau, gigi banteng yang bersama giginya. Nah, yang bulat ini deh, ini bola batu. Dulu untuk berburu, melempar. Nah, betul. Karena manusia purba yang ada di sini sudah mengenal budayanya alat batu. Seperti ini. Nah, ini tengkorak kepala juga bagian belakang. Nah, lalu ini jenis kerang-kerang yang hidup di lautan pada saat itu. Itu sama ya? Betul. Sama, Pak, kerangnya dengan yang sekarang. Tidak ada perubahan. Cuma kalau manusia bisa, iya, kalau manusia Pak. Kenapa? Homo erectus. Ya.
Ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, ada itu. Ternyata semua itu sama, dia jenis Homo erectus. Jadi ada jejak dan bukti temuan. Nah, ini fosil yang ditemukan di lautan, Pak. Dulu ketika Samudra masuk menjadi lingkungan lautan. Ini ada kerang, ada penyu yang hidup di lautan. Ini jenis kerang-kerangan. Mas lihat loh, ini ada penyu. Tengkorak penyu. Kalau itu ada fosil yang paling tua Ini ya. Ini lihat ini. Tengkorak penyu. Ini dapatnya di sekitar sini. Ini dapatnya di sini. Karena memang situsnya ya di sini, Pak. Gitu. Bukan saya sudah menjadi karakter gitu. Ya. Nah, ini gajahnya, Pak. Ini benar-benar. Jadi ada 3 gajah, pernah hidup di Jagiran, pernah migrasi di sini. Nah, gajah yang paling tua itu yang kecil ini. Ya, ini dinamakan dengan gajah primitif, namanya mastodon. Mastodon. Nah, ini gajah yang tengah, namanya Stegodon. Ya, dia hampir sama dengan mamut ya. Seperti itu. Ini tinggi besar. Dagingnya itu panjang. Kemudian kalau hidup dia setinggi ini. Seperti itu. Ini yang tengah. Nah, yang ujung itu yang sekarang gajahnya masih hidup. Yang gajahnya sekarang. Nah, karena yang dua ini sudah punah. Itu namanya gajah Elpas. Yang ini yang. Ya, yang paling ujung. Itu. Yang membedakan fisiknya itu kuping gajah sekarang itu lebih besar ketimbang yang dulu. Nah, itu lebih kecil. Itu. Ya. Nah, ini gigi-giginya. Ini gigi gajah yang sekarang. Ini yang tengah. Itu yang mastodon. Ini yang mastodon. Pak. Ya. Cuman kalau ini yang tengah, pasti godong. Kalau ini yang gajah sekarang, Pak. Jadi giginya tidak sama. Gigi, poin dan menggunakan konsep ini. Ini diperkirakan 1,8 juta tahun usianya. Ya, ini pada lingkungan rawa. Dijelaskan. Ini giginya besar banget. Tapi intinya yang ini masih sama dengan yang sekarang ya? Sama, Pak. Yang ini tuh masih ada, Pak. Saya lihat dengan mata, Pak. Ini hidup di pedalaman Sumatera Kalimantan paling. Dia hidup di aliran sungai. Ya. Itu, sini. Sungai Kalimantan banyak buaya ya. Iya. Betul. Kayak gitu kan? Ya, betul, Pak. Dinosaurus itu dia tidak pernah hidup di sini, dia terjebak di sini karena dia hidup di bawah juta tahun, Pak. Beda zaman. Nah, saya kan baru dimulai di bawah 4 juta tahun dia zaman Paleolitikum, zaman akhir. Makanya binatang-binatang ini sama dengan yang sekarang. Betul, Pak. Kerbau yang sebesar ini kemungkinan di Toraja pun masih ada, Pak. Iya. Tidak ada perubahan dia, tanduknya sama, kepalanya sama, bison pun sama seperti itu, usaha pun sama. Di sini tuh ada bison nggak? Ada. Pak. Nah, ini nama kepalanya ya. Tidak ada, Pak. Makanya tidak ada. Nah, ini kalau sudah masuk ke masyarakat itu itu sudah ada orang kepala sama orang bawah. Ini harimau. Mana harimau ini? Ya. Ini harimau Jawa, Pak. Sekarang sudah punah, Pak. Tinggal di Sumatera. Ini banyak pun sekarang tinggal di pulau. Nah, ini babi, Pak. Tapi babinya babi hutan, bukan babi yang sekarang terkenal. Yang belum tahu. Betul. Ya, orang Jawa bilang itu celeng, Pak. Ya, celeng hutan. Betul. Nah, ini sudah membantu, Pak. Jadi fosil itu dia benda organik, bukan menjadi anorganik karena mengalami proses oksidatisasi. Unsur yang ada di tulang itu dia terkait digantikan oleh oksigen karena dia tidak besi menggunakan oksigen dan gunung, Pak. Selama 5 tahun. Tulang ikan itu tidak bisa menjadi fosil karena dia mengalami proses oksidatisasi. Tulang yang saya nggak bisa Itu, makanya itu masalah ini hancur, Pak, makan bakteri. Itu bahkan masalah ini menjadi fosil. Ini khusus. Kita jangan sampai di manusia berbahaya.
Ya. Jadi manusia purba ini dia berasal dari Afrika, Pak. Bukan hanya binatangnya, manusia purba pun dari Afrika, migrasi sampai sini. Tetapi tidak semua manusia purba yang ada di Afrika itu mampu bermigrasi. Artinya ada yang mampu bermigrasi, ada yang belum. Nah ini contoh yang belum mampu bermigrasi, Pak. Homo habilis, Australopithecus bosai, Australopithecus africanus, ini masih berada di Afrika, Pak. Artinya jejak dan bukti temuannya pun baru di Afrika. Hominid yang sudah mampu bermigrasi, Homo erectus ini, Pak, yang hanya ditemukan di Sangiran, satu mana tahun dunia. Iya, ini ditemukan di Sangiran, 2 tahun yang lalu. Kenapa yang ini sudah mampu bermigrasi? Karena dia sudah mampu beradaptasi dengan baik terhadap iklim dan lingkungan, Pak. Volume sudah lebih besar, Pak, dibandingkan dengan yang belum mampu bermigrasi. Sejarah evolusi membuktikan bahwa volume otak merupakan salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan manusia, Pak. Semakin besar, semakin cerdas, semakin pintar juga, Pak. Kait dengan primata, volume otaknya masih kecil semua, Pak. Setelah ini muncul Homo sapiens, manusia modern, dia manusia bijak mengganti pendahulunya Homo erectus. Volume otaknya pun sudah lebih besar lagi, Pak. Setelah ini ada Cro-Magnon, Pak. Ini di Eropa, Pak, bukan di Indonesia. Termasuk golongan Homo sapiens. Termasuk golongan ya. Ada Neanderthal, ada Cro-Magnon seperti itu. Nah ini reproduksinya, Pak. Jadi kalau dulu dia hidup itu kurang lebih seperti ini, Pak. Ini tingginya kurang lebih segini. Banyak orang membayangkan katanya dia tinggi besar, ternyata tidak, tingginya sama dengan orang sekarang. Standar aja ya? Ya, mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, sama dengan orang sekarang. Dia telanjang seperti ini, Pak, karena dia belum mengenal pakaian. Masih berbulu ya? Betul, berbulu karena dia harus beradaptasi terhadap iklim, Pak, supaya dia tidak dingin, dia berbulu. Dia masih nomaden, masih berpindah-pindah. Tapi sudah berjalan tegak. Sudah berjalan tegak, Pak. Yang sudah mampu bermigrasi, yang berjalan tegak ini, Pak, Pithecanthropus erectus. Dia sudah ada berburu seperti itu. Ya, ini ada instruksinya. Ya. Ini dia berkelompok, Pak, paling 9 orang ya. Diperkirakan usianya ini pun itu 50 tahun ke bawah, Pak. 50 tahun ke bawah. Ya. Ini udah 50 tahun sudah mati itu berarti ya? Ya, usianya 50 tahun ke bawah, Pak. Itu. Nah, itu hasil dari penelitian ditemukan tengkorak kepalanya itu dia hidupnya itu di kisaran 50 tahun ke bawah atau usia 20-30 tahun karena usianya tidak panjang, Pak. Betul. Pada kepala kalau sakit ada dokter, nah sekarang relatif panjang usia. Mau foto sini? Ayo. Dunia, karena separuh temuan tengkorak manusia purba yang ada di dunia itu ternyata ditemukan di sini. Dan sekarang menjadi pusat kajian tentang evolusi manusia dunia. Nah, karena kemungkinan sumber makanan, Pak. Iya, yang akhirnya makannya nanti ada di ruangan ketiga, Pak. Itu dinamakan dengan zaman pembahasan Homo erectus. Rumah limpah namanya pada saat itu 500 tahun yang lalu. Ada itu perkirakan ya sumber makanan. Yang akhirnya banyak binatang sama manusia banyak. Ada 3 ruangan. Ya, itu kita masuk ke pertama. Ya, Ini apa ya? nah, ini tingkatan evolusi Homo erectus, Pak. Kenapa dia bisa berevolusi di Sangiran? Nah, karena dia menetap Sangiran cukup lama. Budayanya dia bisa berevolusi dari 3 tingkatan evolusi Homo erectus. Yang paling itu adalah Homo erectus akar yang tingkatan tadi 1,5 tahun. Ya. Nah, bermotor masih ada 40 cc, Pak. Contoh-contohnya seperti ini, Pak. Iya, ya, kebetulan belum masih anak-anak, Pak, masih sudah dewasa seperti itu. Selain di Sangiran, yang paling tua itu ditemukan di Lorensis, sama usianya. Dia berevolusi ke bentuk yang lebih muda yang disebut dengan kiping dan relatif bermotor sudah naik, Pak, cc. Ini orangnya mampu, Pak, sekarang. Satu-satunya orang manusia purba yang ada di Sangiran dan sekian banyaknya, ini yang paling tua. Kebanyakan atap kepala, karena yang kuat itu atap kepala, Pak.
Tapi di bawah itu pada hilang, maka rapuh. Nah, tapi ini yang asli berada di sini. Endapan dashboard, endapan asosiasi informasi tabung, endapan informasi populer, endapan Tapi ini baru ini baru satu ini Pak temannya karena belum ada lagi karena masih langka. Ya giginya besar, kotorannya besar, makanya dinamakan mega bukan fokus. Itu. Nah ini yang butuh tadi Sangral 17. Ini ada dibawa ke Prancis Pak, direkonstruksi di sana. Yang merekonstruksi ini ada satu ini. Nah hasil rekonstruksi seperti itu Pak. Oh, dari perkiraan ini. Ya. Nah ini sudah kecil Pak. Makanya patung di bawah dengan di sini sudah beda. Di bawah masih menggunakan fiber, dibuat di Indonesia ini sudah menggunakan silika, dibuat di Prancis. Ini sudah agak detail Pak penggarapannya. Ininya masih sama dengan orang sekarang. Ini dagingnya dia, rahangnya agak besar. Tubuhnya pun sekarang dia. Ada tubuhnya. Mau foto sini dek, ya foto. Peneliti yang datang sini. Ya, sebetulnya ya Raden Saleh ini. Itu foto aslinya ya, Raden Yang Saleh. aslinya ini. Ya. Ya, Amas. Ayo. Baik, Kita kita ke atas. masuk ke ruangan terakhir, ruangan 3. Ruangan terakhir. Ini ruangan panjang sekali. Bapaknya lagi bercari makanan, udah. Nah, yang tadi fotonya masih di sini. Bapaknya ini bawa rusak. Yang bawa rusaknya waktu dikasih makan satu bapaknya. Omnya. Adanya ada omnya. Iya. Omanya. Itu Hamas lagi mana? Ngelendot dong ketanya tadi. Dengan baik. Ini ngomong Flores yang sih, Pak. Ini ngomong Flores, Pak. Oh, Ya. itu. Ini dari jaringan Pak. Seperti primata, volume muatannya pun menyusut menjadi 380 cc. Ketika tengkoraknya ditemukan Pak, diidentifikasi ternyata seorang perempuan, sudah ibu-ibu Pak. Ini juga sama, ini sudah direkonstruksi di Prancis. Nah, nanti contoh cara membuat rekonstruksinya, nah videonya ini. Ya, itu. Tapi dia sebenarnya besar awalnya ya. Ya sama dengan orang sekarang tingginya normalnya.
karena stunting itu dia. Stunting aja ya. Ya. Ini ditemukan di Flores di liang gua. Dia pernah hidup 18.000 tahun yang lalu. Ya. Banyak tenang. Cari kepalanya, dia dia cari apa? Tapi kepalanya, badannya nggak ada. Belum dimandi.